Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-189. Nah, pada episode spesial part ke-188 sebelumnya itu, jabatan Hokage dari Shikamaru akhirnya disingkirkan dan berakhir di penjara. Sementara itu, Inoji memberitahu Kawaki kalau Mamushi hanya tersisa satu tubuh lagi, yang ternyata dia berada di apartemen Eda. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Mamushi yang tiba-tiba melompat dan tiba tepat di depan Himawari. Ketika hendak menyerang Himawari, Kawaki langsung tiba dan menancapkan besi hitam ke kedua mata Mamushi. Kawaki berkata, "Apakah baik-baik saja? Sepertinya ini adalah yang terakhir." Tak lama setelah itu, Inoji tiba-tiba berkata, "Bukan, masih ada satu lagi yang tersisa." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Adegan pun beralih memperlihatkan apartemen Eda. Tak lama setelah itu, Mamushi masuk ke dalam apartemen sambil berkata, "Kau ada di mana, Kak Eda?" Ketika baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Demon langsung muncul dan menendang wajah Mamushi. Mengira tendangannya mengenai wajahnya, ternyata Mamushi menangkis tendangan itu dengan tangan kanannya. Di saat yang bersamaan, Mamushi langsung merubah bentuk tangan kirinya dan langsung menyerang Demon. Namun Demon langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Terlihat mereka berdua pun saling bertatapan dengan tajam. Mamushi berkata, "Kalau tidak salah, kau adalah adik dari Eda kan, Daimon?" Dengar wajah yang serius, Daimon berkata, "Apa kau kira bisa menyentuh kakakku? Aku tidak akan membiarkan kamu menyentuhnya bahkan seujung jari pun." Tak lama setelah itu, Mamushi membelah dirinya menjadi 3 orang sambil berkata, "Tidak kusangka kita bertemu di sini. Katakan di mana Eda? Aku ingin mendapatkannya dan memperoleh genetik unggul yang dia miliki." Mendengar hal tersebut, Daimon langsung melesat dengan cepat dan tiba di belakang Mamushi. Lalu Daimon langsung menendang kepala dua Mamushi hingga hancur. Tak sampai di sana, Daimon berniat untuk memukul Mamushi yang tersisa. Namun Mamushi menampuk lengan Daimon dan berkata, "Cepat beritahu aku di mana Eda bersembunyi." Setelah mengatakan hal tersebut, Mamushi membelah diri menjadi 40 orang. Melihat kejadian itu, Daimon pun terkejut. Adegan pun beralih memperlihatkan suasana apartemen Eda. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dinding apartemen hancur dan mengeluarkan Daimon dari rumah tersebut. Terlihat Daimon menabrak gundukan tanah hingga hancur. Namun Daimon bangkit kembali sambil berkata, "Ini aneh, kekuatan pemantulanku tidak aktif. Padahal sudah jelas dia menyerangku. Adegan pun beralih ke Inoji yang melihat titik Shindenji di tempat pertarungan Daimon. Inoji berkata, "Mamushi membelah diri sekitar 40 tubuh kurang lebih. Apakah Daimon bisa menghadapi Mamushi?" Mendengar hal tersebut, Koji pun terdiam sejenak dengan tatapan yang tajam. Adegan pun beralih ke Daimon yang langsung bangkit dan langsung menghadapi Mamushi. Sambil Daimon terus bertarung, Koji menjelaskan dengan berkata, "Kemungkinan besar Daimon akan kalah." Mendengar jawaban Koji, Inoji pun terkejut dan membalas, Bagaimana orang skuad dia bisa kalah?" Koji melanjutkan perkataannya, "Lawannya bukanlah makhluk yang mudah untuk ditangani. Kekuatan Daimon adalah pemantulan jika lawannya memiliki niat membunuh yang besar. Dengan kekuatan ini tentu Daimon akan menang dengan mudah. Tapi kekuatan ini tidak akan berfungsi pada hewan buas seperti Mamushi." Dengar wajah yang heran, Inoji berkata, "Hewan buas? Bukankah hewan buas memiliki insting untuk membunuh?" Koji membalas, "Kau salah besar. Saat ini Mamushi membelah diri menjadi lebih banyak dengan mengorbankan kecerdasannya. Lebih banyak dia membelah diri, semakin buas dan liar dirinya. Perlu kau ketahui, Inojin, perilaku hewan didorong oleh insting, bukan niatnya disengaja, termasuk insting bertahan hidup dan yang lainnya. Dengan kata lain, kekuatan pemantulan Daimon tidak akan berguna melawan hewan buas yang hanya mengandalkan insting."
Mendengar hal tersebut, Inojin pun terkejut dan berkata, "Mustahil." Adegan pun beralih ke Daemon yang terus menghancurkan kepala satu persatu dari mamusi. Sambil terus bertarung dan menghindar, Daemon berkata, "Sial, apa dia tidak ada niat membunuh sama sekali? Dia seperti hewan buas yang terus menyerang." Terlihat mamusi terus membelah diri sampai Daemon kesulitan. Melihat kejadian itu, Daemon berkata, tapi gerakan mereka semakin sederhana. Ketika Daemon lengah, tiba-tiba dia terkena pukulan mamusi dari arah belakang. Terlihat Daemon pun terhempas ke tanah dengan sangat keras hingga mulutnya berdarah. Di sisi lain, mamusi yang berada di lokasi jauh dari Daemon masuk kembali ke apartemen untuk mencari Eda. Melihat mamusi yang pergi, Daemon langsung bangkit dan mengejar mereka. Namun Daemon dihalangi oleh kawanan mamusi yang ada di dekatnya. Dengan wajah yang kesal, Daemon berkata, "Aku akan menghancurkan kalian semua." Adegan pun beralih ke Eda yang sedang bersembunyi di dalam lemari di lantai bawah apartemen. Sambil bersembunyi, Eda mendengar langkah kaki yang mendekat. Dengan wajah yang panik, Eda berkata dalam hati, "Siapa?" Tiba-tiba seseorang membuka lemari tersebut. Ternyata orang itu adalah mamusi. Mamusi berkata, "Ketemu." Melihat kejadian itu, Eda pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada suara kaca yang pecah dan juga ada surikan yang langsung menancap di kedua mata mamusi. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung muncul menggunakan Hiraisen dan langsung memotong kedua matanya. Melihat kejadian itu, Eda pun terkejut dan berkata, "Boruto." Adegan pun beralih ke Boruto yang melihat masih ada mamusi di atas tangga. Karena hal tersebut, dia berlari untuk menebas mereka yang tersisa. Sementara itu, Sarada pun akhirnya datang dan menemui Eda. Sarada berkata, "Apa kau baik saja?" Eda membalas, Aku baik saja." Terlihat Sarada menarik tangan Eda untuk keluar dari lemari tersebut. Lalu Sarada pun memeluk Eda sambil berkata, "Temanmu selalu ada di sini untuk membantu." Mendengar hal tersebut, Eda tersenyum dan membalas, "Aku tahu itu." Adegan pun beralih ke Boruto yang menghabisi satu persatu mamusi yang berada di lantai atas. Setelah selesai, Boruto keluar dari apartemen dan melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata kawanan mamusi yang lain telah tumbang oleh Daemon sendiri. Terlihat Daemon berdiri dengan kepala yang berdarah. Melihat Boruto, Daemon berkata, "Boruto ya?" Di sisi lain, ternyata satu mamusi masih hidup dan berada di belakang Daemon dan hendak menyerangnya. Melihat tersebut, Boruto berkata, "Di belakangmu." Mendengar hal tersebut, Daemon pun terkejut. Ketika mamusi menyerang Daemon, Kawaki langsung tiba dan menendang mamusi hingga terpental jauh. Kawaki berkata, "Inojin, berapa lagi yang tersisa?" Inojin membalas, "Sepertinya itu adalah mamusi yang terakhir." Mendengar hal tersebut, Kawaki berkata, "Apa yang kutunggu, Boruto? Ikuti aku." Terlihat Kawaki langsung berlari dan melakukan hujan besi hitam di sekeliling mamusi. Karena hal tersebut, mamusi tidak punya kesempatan untuk membelah dirinya. Melihat mamusi yang bingung, Kawaki berkata, "Sekarang Boruto." Ternyata Boruto sudah berada di atas mamusi dan langsung melakukan Odama Rasengan. Terlihat Boruto langsung menyerang mamusi. Namun mamusi sempat melakukan api yang besar ke arah Rasengan. Karena hal tersebut, kedua serangan itu pun beradu. Sambil terus menyerang, Boruto berkata, Odama Rasengan." Tiba-tiba Rasengan Boruto semakin membesar. Lalu Boruto langsung memutar tangannya untuk membuka sebuah segel. Tak lama setelah itu, api itu tersodok ke dalam pusaran Rasengan. Karena hal tersebut, mamusi terkena Odama Rasengan hingga seluruh tubuhnya hancur. Setelah mamusi hancur, muncul sebuah togedama milik mamusi. Melihat togedama itu, Boruto langsung mengambilnya. Boruto berkata, "Mau kita apakan togedama ini?" Sementara pohon milik Puck berada di dimensi Jubi. Koji membalas, "Untuk sementara disimpan saja. Kita tidak akan pergi ke wilayah musuh sendirian." Tiba-tiba seseorang berkata, "Sepertinya kau benar, Kasing Koji. Kita tidak boleh pergi ke wilayah musuh sendirian, kan?" Mendengar suara tersebut, Inojin pun terkejut. Sementara Koji, dia pun hanya diam. Ternyata orang tersebut adalah Code. Code berkata, "Aku terkejut kau masih hidup setelah melawan Tuan Isiki."
Tak kusangka kau adalah dalang dari semua ini. Melihat ada Kot, Koji pun berkata, Kot ya, aku terkesan kau bisa datang ke tempat ini. Di sisi lain tempat Boruto berkata kembali, selanjutnya kami harus apa? Namun Koji tidak kunjung menjawab. Karena hal tersebut Boruto pun heran. Adegan pun beralih ke Jura dan Hidaya yang sedang membaca sebuah buku. Jura berkata, sepertinya musuh sudah kalah. Boruto mendapatkan Togedama miliknya. Mendengar hal tersebut Hidari membalas, si Boruto itu, dia terus bangkit ketika melihat orang-orang terdekatnya terluka. Dia juga melindungi targetku walaupun harus mengorbankan nyawanya. Mendengar hal tersebut Jura berkata kembali, mungkin itu adalah cinta, konsep yang membuat seseorang bangkit kembali di luar batasannya. Orang itu sepertinya harus aku musnahkan. Tapi aku tidak bisa melakukannya jika dia berada di desa, karena kolaboratornya harus dibasmi terlebih dahulu. Adegan pun beralih ke Kot kembali. Melihat reaksi Koji yang biasa saja, Kot berkata, reaksi itu, sepertinya kau sudah tahu kedatanganku ya. Jika kau tahu aku datang ke sini, kenapa kau tidak melarikan diri? Apa yang kau rencanakan? Koji membalas, aku hanya bertaruh pada keyakinanku sendiri. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Memusi berhasil mereka kalahkan setelah sekian lama bertarung. Namun di satu sisi ternyata Kot muncul secara tiba-tiba di markas kasih Koji. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-190. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じる怪異の刺激は少し